ngobrol dengan Pak Lin dan Pak Ibu gimana perasaan Bapak untuk mengikuti acara TPN untuk pertama kali ini, Bapak. Oh, terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, kita perkenalkan diri. Kita Margarisya Hasan, Kepala SMA 1 Lulus Capim yang baru di SMA 1 Lulus Capim sekitar 3 bulan. Sebelumnya kita bertugas di SMA 1 Bonjol, kemudian dipercaya ke SMA 1 Lulus Capim. Mungkin itu bisa lanjut. Iya, silakan Bapak. Ini pertanyaan pertama, sebagai kepala sekolah, menurut Bapak apa sih itu berpihak kepada murid? Kira-kira langkah yang dilakukan kepala sekolah untuk mewujudkan keberpihakan kepada murid. Di sini kita sebagai kepala sekolah, kita sudah tahu juga dalam kurikulum mereka, kita memang menuntut baik itu kepala sekolah, baik itu guru, untuk adanya keberpihakan kita terhadap siswa. Bahasa kasarnya kita menghambakan diri ke siswa kita. Namun itu tidak mungkin kita canangkan di sekolah. Bagaimana keberpihakan terhadap siswa? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak juga yang tahu bahwasanya tentu berbagai macam yang bisa akan kita laksanakan. Salah satu contohnya di SMA 1 Lulus Capim. Mulai kita masuk di SMA 1 Lulus Capim, kita sudah terangkan apa betul yang berpihakan itu. Bahkan langkah utama kita di SMA 1 Lulus Capim ini adalah mengumpulkan seluruh wakil-wakil guru, sehingga nanti memang kita pantau. Kita sebagai pimpinan kita pantau. Itu tidak mungkinlah seorang kepala sekolah langsung turun ke siswa. Kita pantau lewat 4 orang wakil, bagaimana itu menerapkan yang keberpihakan terhadap siswa. Salah satu yang paling puncaknya di SMA 1 Lulus Capim, Bapak Ibu, yang nampak hasilnya selama saya di SMA 1 Lulus Capim, di saat kita pertemuan pertama mengadakan upacara bendera di SMA 1 Lulus Capim, saya sebagai pembina upacara. Langsung saat ini saya mengumpulkan beberapa orang guru langsung menuju ruang saya. Di antaranya adalah guru olahraga. Kenapa seperti itu? Kita akan menghadapi O2SN. Hasilnya alhamdulillah juara umum. FLX 2N juara umum di Kabupaten Pasaman. Salah satu lagi kita buktikan dengan adanya kelas meeting. Kita juga berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, bahwasanya suatu saat nanti SMA 1 Lulus Capim tanpa ada guru yang memantau siswa sampai ke lapangan, apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa itu akan berjalan lancar. Biasanya seorang guru tidak akan mempercayakan sepenuhnya kepada siswa kegiatan-kegiatan yang di lapangan. Ternyata setelah kita melakukan pendekatan, baik itu pendekatan secara fisik atau sosial, maka siswa itu akan mengerti. Kepala sekolahnya seperti ini. Satu lagi, cara pendekatan kita seorang kepala sekolah tidak ada masalah menyebutkan di depan siswa waktu upacara. Siswa, selama kepemimpinan Bapak, Ananda semua bisa saja masuk ke ruangan Bapak, mau curhat, mau apa, mau segala macam. Siswa tidak ada batasnya ke ruang kepala sekolah. Yang biasanya masa kita sekolah, yang masanya tahun lalu atau sedia kala, seorang kepala sekolah itu benar-benar dianggap oleh sekolah itu, oleh stakeholder yang ada di dalam
kepala sekolah itu adalah kadang-kadang yang merupakan sosok atau mimik yang menakutkan. Saya mencoba membangun di SMA 1 Lubuk Samping bagaimana mendekatkan diri dengan istilah jangan tunggu siswa yang mendekat ke kita, tapi kita yang menghambakan, kita yang mendekati. Hari ke hari, alhamdulillah, baik itu di pagi hari dengan menerapkan senyum, sapa, dan segala salam. Jadi kemudian siswa itu nanti terasa, yakinlah Bapak Ibu, yakin kita semua, apa yang kita kerjakan di sekolah, pasti si siswa itu akan menceritakan ke orang tuanya. Dengan diceritakan ke orang tua, maka yang baik yang akan kita laksanakan di sekolah, pasti itu merupakan suatu prestasi di sekolah. Mungkin cara pendekatan menghambakan diri, mungkin dalam hal ini kita akan cocok. Yang satu lagi, sebelum saya tutup yang sesi ini, saya memakai moto. Di ruang saya itu ada moto. Motonya apa? Tidak ada siswa yang gagal dalam belajar. Yang ada itu guru gagal mendidik siswanya. Tidak ada guru yang gagal mendidik siswa, kecuali kepala sekolah gagal membina gurunya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada sebuah momen yang luar biasa. Segala macamnya tertujulah kepada si pertanyaannya Bapak. Nanti untuk Bapak, menurut Bapak apa saja program-program yang akan Bapak canangkan yang nanti otomatis akan berpihak kepada murid, dan kami di sini tanyakan program yang mampu menumbuhkan kepemimpinan murid atau student adiksi. Seperti yang kita bilang tadi, di suatu sekolah itu ada wadah OSIS. Dari sana kita sudah menerapkan. Saya pesankan juga kepada rekan-rekan untuk masuk wadah OSIS itu hendaknya penuh dengan seleksi yang selektif pasti. Dari sana kita akan mengungkapkan bagaimana kepemimpinan siswa. Yang jelas di tahun ini kami mempunyai program, mungkin di luar yang selama ini yang kami ingin laksanakan. Salah satu adalah ke program yang namanya LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Kami di SMA 1 Lubuk Samping bukan mengatakan kita di Lubuk Samping tidak mampu, tetapi alangkah baiknya kita bawa siswa tadi keluar SMA 1, keluar Kabupaten Pasaman. Seperti contohnya kalau di SMA, ini untuk tingkat SMA, latihan dasar kepemimpinan itu yang biasa dibuat itu di INS Kayu Tanam. Di sana sudah lengkap semuanya, baik itu mentornya, baik itu segala macamnya, sehingga siswa tadi benar-benar ditempa. Tapi kalau kita di dalam, terkadang siswa itu anak sianu, famili sianu, ini, tapi kalau di sana mereka tidak kenal, sehingga bagaimana yang kepemimpinan siswa itu akan tercapai dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, untuk kepemimpinan tersebut seperti yang kita bilang, kita harus yakin sepenuhnya apapun kegiatan ataupun apapun yang akan dilaksanakan siswa, kita berikan kepercayaan penuh pada siswa kita dengan catatan tentu tidak kita lepas seperti melepas hewan saja, tetap kita pantau. Ada saatnya nanti saya yakin apapun kegiatan ini, baik itu intra maupun ekstra maupun co-kurikuler di SMA 1 Lubuk Samping, saya yakin, saya penuh percaya diri saatnya nanti siswa ini mampu untuk memimpin teman-temannya paling kurang di SMA 1 Lubuk Samping. Jadi intinya apa? Kita percayakan, jangan selalu kita memanjakan siswa kita tersebut. Apapun kegiatannya, walaupun nanti itu
itulah kita sebagai pendidik. Kita selalu penuh dengan risiko. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak. Dari paparan Bapak tadi keren sekali ya, dimana kita sebagai guru atau Bapak sebagai kepala sekolah maksudnya memfasilitasi murid sedemikian rupa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, dan tentu saja memperhatikan voice atau suara dari siswanya, kemudian choice atau memberikan pilihan sehingga timbul kepemilikan atau istilahnya sekarang itu adalah ownership dari siswa dan merasa memiliki sehingga tumbuhnya generasi atau kepemilikan murid. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk sesi ini kita buka tanya jawab dulu. Mungkin ada Bapak, Ibu, karena di sini banyak kepala sekolah Bapak. Ibu pengawas juga ada, Bapak pengawas tadi juga hadir. Jadi yang hadir di sini terima kasih Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas juga. Mungkin bisa bertanya atau guru juga ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Silakan pada Bapak Madani. Alhamdulillah, terima kasih tentu kepada panitia TPN keseluruhan di Kabupaten Pasaman dan juga narasumber kita dari Jakarta dan terutama juga dari rumah, yaitu kepala SMA 1 Ibu Salim yang telah menyiapkan tempat dan juga memberikan wadah untuk pertemuan kita perdana bagi kami. Ini sudah TPN ke-11, tapi kami baru kali ini mengikutinya ya. Berarti 1 sampai 10-nya itu di Nusantara kita Tangerang. Tapi yang pasti Pasaman dinikmati pada hari ini. Alhamdulillah ini kesempatan terbaik. Pas itu ada undangan dari Bapak Sekretaris Dinas untuk mengikuti, saya langsung datang. Karena apa? Ini salah satu rasanya yang bisa memotivasi seluruh guru, khususnya di Kabupaten Pasaman, bagaimana nanti semua permasalahan kendala dalam pembelajaran dapat diatasi dengan wadah. Memang jangan perlu merdeka, tidak ada siswa yang gagal, makanya tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Mengapa demikian? Saya waktu naik kelas kemarin di bulan Mei, saya masih sebagai pengawas itu masih banyak berpikir. Yang pertama, guru saya meminta, sudah remedi 3 kali dari ujian semesternya, dari akhir semesternya masih nilainya itu di bawah 3. Ada peserta didik kita. Tetapi karena saat ini kurikulum kita bukan meminta itu pengetahuan semata yang hanya 30%, lihat karakternya. Ini yang menjadi tantangan besar bagi saya sebagai pengawas, apalagi kepala sekolah dan guru. Karakter diminta 70%. Oke, karakternya itu dapat kita tumpah bersama kerjasama dengan orang tua. Tapi pengetahuan itu jangan ditinggalkan. Guru saya tidak gagal, siswa saya pun tidak gagal. Tapi itulah kemampuan atau batas dari kemampuan peserta didik kita. Jadi moto yang tadi itu suatu bisa membuat satu perubahan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, tidak ada siswa yang gagal. Berarti represi, kolaborasi. Mungkin inilah wadahnya di TPN. Kemudian guru gagal mendidik peserta didik. Di situ lagi, memang kata pertama tadi siswa tidak yang gagal, tapi guru gagal mendidik peserta didiknya. Berarti kesalahan terjadi kepada kita guru. Inilah sedihnya kita sebagai guru. Seperti apapun kita berbuat yang terbaik, tapi apabila ada kesalahan dan juga kegagalan, kita yang disalahkan. Ini TPN, kolaborasi nantinya kita. Mudah-mudahan TPN ini lanjut sampai nantinya, walaupun tak perlu merdeka namanya, tapi wadah ini tetap ada supaya kita bersinergi untuk mengatasi moto dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi ibu guru kita di sini walaupun gagal mendidik hari ini bukan mungkin sebagai satu langkah
untuk kegagalan. Tidak ada guru Guru yang gagal. Tidak ada kegagalan. yang gagal kecuali guru gagal mendidik. Nah itu. Tidak ada guru yang gagal. Iya, nanti baru ke pemimpinnya. Ini bagian kedua apa? Kecuali guru yang gagal tadi. Mohon maaf, karena kita kepemimpinan. Ya. Kalau kita kepemimpinan, mohon maaf Bapak Ibu, guru hebat semua. Karena Bapak Ibu merasa Bapak Ibu gagal di sekolah. Yang gagal itu kepala sekolah. Yuk, artinya mari bersama-sama kita berkolaborasi. Tidak ada guru yang gagal. Saya lebih mempermasalahkan saya yang gagal. Kalau saya gagal, sekolah gagal. Artinya kewenangan penuh sudah ada di tangan kepala sekolah. Mau apa lagi? Tidak mau gurunya paksa. Tidak mau guru dipaksa. Tidak mau dipaksa kembali ke PP 53. Setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat pimpinan wajib dilaksanakan bawahan. Tidak mau jadi wali kelas. Ini kelasku. Bikin surat pernyataan ibu tidak mau jadi wali kelas. Ujungnya apa? Ujungnya SKP. SKP apa? Apakah harus seluruh guru itu bernilai baik seluruhnya? Copy paste. Tergantung, makanya sudah diberikan kewenangan selebar-lebarnya kepada seorang kepala sekolah. Mau kita apa lagi? Berhak kepala sekolah menjadikan nilai yang kurang, berhak. Tentu dengan SOP. Ya mungkin saya hanya meluruskan, saya tidak menyatakan guru gagal, tetapi yang gagal itu ujungnya adalah pimpinan. Dan begitu pula kami dengan pengawas. Berjenjang kita Pak. Kalau seandainya sekolah ini gagal, sekolah A, berarti bagaimana pengawasnya itu mendampingi sekolah, berarti juga gagal. Karena gagal itu yang akan kita bilangkan dengan adanya satu wadah TPN ya. Di sini di Kabupaten Pasaman juga sedang dibentuk, bahkan ini rupanya sudah yang kedua kali kita tampil. Mudah-mudahan ke depan kita lebih sukses. Apalagi nanti di SMA 1 lulus kami sudah ada dilatih siswa kita dalam kepemimpinan, yaitu melalui organisasi OSIS, melalui permukaan, mungkin permukaan juga. Itu mudah-mudahan nanti lahirlah nanti peserta didik generasi kita yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin Kabupaten Pasaman bahkan Indonesia yang sangat kita banggakan untuk generasi emas 2045. Terima kasih Pak, ini mungkin suatu motivasi. Mudah-mudahan dapat semuanya nanti ini diekspos kegiatan kita pada hari ini untuk di dalam dunia pendidikan agar termotivasi, bukan yang hadir saja, tetapi seluruh pendidik atau juga ya di Kabupaten Pasaman dan kepala sekolah dan sekolah tersentuh dari kegiatan ini. Mungkin harapan kami sebagai pengawas. Terima kasih atas kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kayaknya kalau siswa dari berdasarkan Bapak tadi, kalau ada siswa yang salah, tidak ada siswa yang salah, berarti guru yang salah, berarti guru yang harus refleksi. Kalau misalkan gurunya gagal, nggak ada guru yang gagal, kata Bapak, berarti kepala sekolahnya yang harus refleksi. Begitu juga kalau sekolahnya gagal, ya kayak guru kayak tadi ya, berarti pengawasnya yang gagal membina kepala sekolah. Ya, jadi intinya di sini mungkin kita sebagai pendidik diminta untuk terus refleksi, melakukan refleksi apa yang telah dilakukan. Mungkin Bapak Kardanis ada tambahan mungkin Bapak? Saya buka PMM Bapak Ibu. Ternyata di PMM itu ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala. Kenapa saya tertarik dengan ini? Salah satunya adalah seleksi kepala sekolah. Artinya saya berharap kepada apalagi yang sudah menjadi guru penggerak, Bapak Ibu itu mungkin tidak rahasia lagi, punya kesempatan menjadi pimpinan, punya kesempatan menjadi kepala sekolah dan pengawas. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang guru penggerak itu, artinya memang saya ikut guru penggerak, saya tidak termotivasi jadi kepala sekolah. Oke, silakan. Namun Bapak Ibu paling kurang sudah memiliki skrip atau memiliki segala macam.
saya berharap guru-guru saya, tentu yang tahu kita guru SMA 1 lulus KP. Saya berharap bagi yang sudah lulus guru penggerak itu, yuk sekitar lagi buka juga lah yang namanya seleksi kepala sekolah. Paling kurang Bapak Ibu tahu, suatu saat nanti Bapak Ibu siap untuk menjadi pimpinan. Saya yakin walaupun begitu berat pimpinan itu, indahnya juga ada Bapak Ibu. Kita tentu tidak akan mengeluh, apalagi di saat-saat PPDB seperti ini. Saya siap. Kami siap berdua dengan wakil kesiswaan. Ini karena warga lulus KP banyak, kami siap menghadapi wali murid sekitar 70 orang yang tidak lulus besok. Silakan kita viralkan, boleh. Maka ini saya rasa kepada SMA 1 lulus KP siap menghadapi wali murid yang kira-kira 70 orang akan datang ke sekolah. Bahkan kalau dapat diumumkan di kecamatan lulus KP. Artinya kita kepala sekolah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berani untuk seleksi tadi, Bapak Ibu siap. Satu, kelebihan kita guru adalah, ini ingat Bapak Ibu, kelebihan kita guru adalah memimpi selalu nyanyi. Sebelum apa yang terjadi kita sudah tahu. Itu yang nyali, itu yang melatih apa yang terjadi besok. Alhamdulillah, kemarin saya sudah mencoba ini itu. Saya yakinnya wali murid se-kecamatan lulus KP itu khusus zona SMA 1 lulus KP setelah bertemu dengan saya akan lega hatinya pulang ke rumah besok. Ya, masih mari kita berdoa Bapak Ibu. Amin. Karena saya sudah punya kiat tertentu untuk menghadapi itu. Jadi saya mendorong, saya memotivasi guru-guru apalagi yang sudah lolos penggerak. Yakin kita di samping ketajaman IQ, di samping sosial, ada satu lagi hati yang bisa digerakkan oleh Allah itu. Ini yang akan kamu laksanakan besok. Dengan ini kamu akan berdiri kokoh, tegar. Saya yakin. Jadi saya harapkan kawan-kawan ini punya motivasi yang ke depan. Itu pesan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru haruslah punya empati. Itu yang paling saya katakan tadi gitu. Karena bagaimanapun juga kita mendidik siswa. Tadi kan mengatakan kepada murid itu kan bahasanya agak gimana, terutama untuk orang Minang ya Bapak Ibu ya. Karena kita mengatakan ini hanya kepada anak gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kita sebagai guru itu memiliki empati kepada siswa gitu. Kita posisikan mungkin diri kita seperti apa. Jadi luar biasa sekali dari percakapan kita hari ini sama Bapak Mardanis. Mungkin sekian Bapak, terima kasih. Yang sebesar-besarnya selain sebagai narasumber, Bapak juga udah mau